dan saudara-saudari sekalian, mari sejenak kita melakukan doa kita bersikap menjadi. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tidak melakukan kejahatan, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Terima kasih. Baik, pertama mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara, kepada Pak Daniel dari sakitnya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sama yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Pada hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul di wihara punya Sampada Taman Cibodas. Nggak banjir ya? Kemarin waktu banjir sampai mana? Di sini masuk? Masuk sih. Oh, di sebelah. Oh, ini lebih tinggi ya? Dikit lagi. Syukurlah tidak masuk ya. Jadi dikasih air, sekalinya dikasih air kebanyakan sampai luber ya. Di rumah saya cuma sampai depan rumah semata kaki. Kebetulan rumah saya agak tinggi, tapi kalau sebelah sih sepetis. Ya. Tapi memang tahun ini Ibu Bapak banjir yang paling ya. Jadi dikasih airnya kebanyakan. Mungkin banyak yang belum pada mandi ya. Nah, saat ini adalah masih dalam masa pandemi ya. Di cedia kami, cedia toleransi masih belum melakukan tatap muka, masih belum bisa offline ya. Karena katanya yang di sekitar cedia itu ada yang terkena, jadi ngeri ya. Jadi mungkin nanti awal April kita baru mulai. Jadi karena baik Ibu Bapak dan saudara-saudari sama, hari ini sudah bisa punya bakti tatap muka dan kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Kalau kita memang sedang sakit, sebaiknya di rumah dulu seperti padanya ya. Daripada kita nanti membuat orang lain sakit ya. Jadi lebih kita menjaga diri. Nah, hari ini saya akan membahas tentang mengatasi corona batin ya. Tapi sebelum kita membahas tentang ini ke materi saya akan membahas tentang corona yang beneran dulu ya, yang di Bante ucapan. Ini ada videonya biar kita jelas. Cuma bahasanya bukan bahasa Indonesia, mungkin nanti saya bantu bacakan artinya. Five tips to mentally cope with COVID-19. 5 tips pencegahan COVID-19. COVID-19 COVID-19 telah menjadi wabah yang menakutkan, pandemic that is yang mempengaruhi seluruh penjuru dunia. of the world. Not Yang menderita bukan hanya yang terinfeksi, majority mayoritas penduduk dunia yang karena hidup dalam kekerasan itu. Saat situasi bahkan belum sampai puncaknya, we must be kita harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental. today Hari ini saya akan berbagi beberapa tips untuk memastikan mental kita sehat to fight dalam melawan COVID-19. number one. Satu, sadari situasinya, jangan takut. About the situation. News. Banyak berita yang beredar adalah yang benar dan palsu. We must Kita harus memastikan sumber beritanya atau tanya kepada para ahli dan mendapatkan berita yang asli sebelum percaya atau membagi
walaupun COVID-19 adalah wabah yang menakutkan. will not be Penyakit ini tidak selalu berdampak parah bagi semua yang terkena. The first Prioritas pertama yang harus kita lakukan adalah is how menghindari kontak dengan virus ini and how to dan bagaimana mempersiapkan diri jika kita berkontak dengan virus ini. Daripada merasa takut dengan jumlah angka kematian dari kasus yang terus bertambah, kita harus lebih sadar dalam mempersiapkan diri dan tetap sehat dan tidak takut secara berlebihan terhadap situasi ini. Number two, Nomor dua, membiasakan diri menjaga kebersihan. instead of feeling Daripada masa depan berlebihan tentang masa depan, mari fokus di masa kini. COVID-19 Penyebaran COVID-19 dapat dicegah from spreading when we jika kita sering mencuci tangan and make dan sure memastikan kita tidak menyentuh muka kita atau makan dengan tangan yang terkontaminasi. if we are Jika kita waspada dan membiasakan diri menjaga kebersihan, the possibility kecil kemungkinan kita untuk terkena virus ini dalam tubuh. less. So instead of worrying too much about effects, make sure to be present and mindful to prevent the causes. Number three, be mindful when traveling, speaking, greeting. Baca kalau tadi bacanya nggak isi. 19 can be prevented from spreading when we Jika kita sedang mencuci tangan and dan memastikan kita tidak menyentuh muka kita atau makan dengan tangan yang tak terkontaminasi, jika kita waspada dan membiasakan diri menjaga kebersihan, the possibility kecil kemungkinan kita untuk terkena virus ini di dalam tubuh kita. less. So instead of Jadi worrying, daripada khawatir berlebihan tentang dampak virus ini, pastikan tetap sadar dan waspada untuk mencegah penyebarannya. number 3, Waspada ketika bepergian, berbicara, menyapa dan berinteraksi dengan orang lain. or interacting with people, being aware of Dengan menyadari bagaimana cara penyebaran COVID-19, kita dapat melindungi diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa beberapa gerakan, tindakan atau ucapan seperti berjabat tangan, cium pipi, atau berpelukan dengan orang lain dapat membuat kita terjangkit virus. at the moment. Saat ini, kita dapat mencoba hal berbeda seperti menggunakan wine atau menyapa orang lain dengan menjaga jarak. Anjali. When talking, Ketika berbicara atau berada di dalam antrian, kesadaran sangatlah dibutuhkan untuk mencegah kita kembali ke kebiasaan lama that should be yang senantiasa perlu dihindari di masa wabah ini. number 4. Terima bahwa situasi ini dapat membawa banyak perubahan. The effect Dampak COVID-19 sangat luar biasa. all industries, Semua industri bisnis atau tradisi terkena dampak yang besar pada saat ini. people can Kita tidak dapat lagi berwisata seperti biasa, tidak bisa menonton konser atau pertandingan olahraga. they can't Tidak dapat, bahkan tidak dapat place bekerja telah terdominasi oleh pasien. we Manusia tidak suka dengan perubahan. but Tapi selama masa ini, ketika kita harus bertahan hidup, kita mungkin harus menerima that things will bahwa banyak hal yang tidak lagi sama. Mungkin kita akan melupakan beberapa mimpi kita di masa depan dan lebih fokus pada masa sekarang. no matter how Tidak peduli berapa banyak kehilangan kita, kita harus terus bersyukuri kesempatan untuk dapat tetap hidup dan menikmati setiap napas di dunia ini. life Hidup ini indah dan bagaimana penduduk dunia dapat bertahan bersama-sama will be akan remarkable terukir menjadi sejarah and dan kenang selamanya di hati semua orang. everyone's heart. Number 5, Meditasi untuk menemukan kedamaian dan menjernihkan pikiran. to clean the mind. The mind has Saat to kita dihadapkan pada banyak perubahan, changes. tantangan dan rasa takut seperti COVID-19, Isolation. We become pikiran kita akan the lemah. mind controls Pikiran mengatur tubuh kita. Jika pikiran kita lemah, how can the body bagaimana tubuh kita dapat menjadi cukup sehat untuk mampu melawan infeksi ini? according to Menurut para ahli, COVID-19 COVID-19 akan menyerang pada tubuh yang kuat dan sehat. a secret Rahasia untuk memiliki tubuh yang lebih sehat is making adalah dengan memiliki pikiran yang kuat. meditation Meditasi adalah cara untuk mengembalikan kekuatan pikiran and bring dan mengembalikan energi positif. when the mind is Ketika pikiran kita kuat, napas kita, detak jantung kita, serta aliran darah kita akan bekerja dengan sebagaimana mestinya. this will Dia akan membuat kita lebih sehat and more dan lebih siap menghadapi apa yang akan terjadi. alright. Demikianlah beberapa tips untuk To menolong help kita. us deal with the COVID-19 meant, let's hope that we have vaccinations or better treatment medicine at the moment. Patience and understanding will help us remain mentally fit and ready to accept any circumstances that will arise. Stay safe, everyone, and let's meditate today.
super banget ya. Jadi itu ada beberapa tips dari Bante agar kita bisa menerima perubahan ya, yang dulunya normal menjadi tidak normal karena adanya pandemi ini. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Bante melaksanakan 5M, kemudian juga melaksanakan meditasi setiap hari agar seperti handphone ya, handphone kalau baterainya habis dia tidak bisa digunakan. Nah, begitu pun batin kita. Kalau kita jarang meditasi, dia lama-lama melemah gitu ya. Tapi kalau kita setiap hari kita charge, apalagi yang bisa melaksanakan setiap saat, maka kesadaran ini akan semakin baik, ya, akan semakin berkembang. Makanya imunitas kita akan semakin baik. Ya. Oke, ini mengenai COVID-19. Kita lanjutkan ke materi saya. Mengatasi corona batin ya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau tadi kita membahas tentang corona yang virus beneran, nah sekarang kita akan membahas corona yang ada di dalam hati kita ya. Nah, Sang Buddha guru kita dalam Wada Patimokkha di ajaran Sang Buddha, yang pertama beliau mengatakan tidak melakukan kejahatan ya. Bukan jangan ya, bukan menghindari, tetapi tidak melakukan kejahatan. Kata-kata ini, ibu bapak, sangat sederhana. Kelihatannya, ya, kelihatannya sangat sederhana. Tidak melakukan kejahatan, tetapi begitu mulianya Buddha kita. Kata-kata ini sebenarnya sangat memiliki arti yang sangat baik sekali. Tidak melakukan kejahatan, berarti kita tidak melakukan hal yang buruk sama sekali. Jadi dalam inti ajaran Sang Buddha, kita ini berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi memanfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Nah, guru agung kita ya, mengajarkan kita. Yang pertama adalah tidak melakukan pembunuhan. Kenapa, Ibu Bapak? Kita dianjurkan untuk tidak melakukan pembunuhan. Karena setiap makhluk menginginkan kebahagiaan, tidak ingin disakiti. Kita juga tidak ingin dibunuh, ya. Kita juga ingin berumur panjang. Tapi pada saat pandemi ini, pada saat COVID-19 ini, Bapak, walaupun kita gagah, sehat, ya, kuat dan lain sebagainya, ketika kontrak kita habis, ketemu pandemi ini, bahwa kita lewat juga ya. Karena di saat ini nggak berpikir ke orang kaya, nggak berpikir ke orang miskin, gagah, cakep dan lain sebagainya. Ketika dia terkena COVID-19 dan gejalanya yang parah, kemungkinan bisa lewat. Kemudian pemerintah sudah menganjurkan vaksin. Apakah di sini sudah ada yang divaksin? Belum ya. Udah. Tawaran saya. Ya, kalau yang nanti ada vaksin untuk lansia, ibu bapak silakan ikut saja, nggak usah takut ya. Nggak sakit kalau disuntiknya. Disuntiknya di tangan, bukan di kaki. Nggak sakit disuntiknya. Dan kalau ibu bapak kita sudah divaksin, setelah 28 hari itu akan terbentuk herd immunity. Jadi kita sudah memiliki antibody ya. Jadi bisa
lebih ketika nanti kita bisa terkena virus itu, antibodi kita bisa melawannya. Kalaupun kena tidak parah. Kemudian yang kedua, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Semua orang tidak ingin kehilangan barangnya. Ya. Ibu bapak yang punya mobil atau punya motor tidak ingin kan kendaraannya hilang. Begitupun semua makhluk, ibu bapak dan saudara-saudara sama, tidak ingin kehilangan. Oleh karena itu, sila kedua juga harus kita jaga. Ya. Yang ketiga, berbuat asusila atau berselingkuh. Seperti halnya pasangan kita, ibu bapak, mereka tidak ingin diselingkuhi, kita sama tidak ingin diselingkuhi. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali bermain api. Ya. Kalau sudah punya pasangan, jagalah dengan baik-baik. Kalau bisa hidup semati. Tapi umumnya ketika salah satu dikremasi, nggak ada tuh yang mau ikut dikremasi ya. Walaupun bilangnya hidup semati, walaupun itu nangisnya segukan ya sampai gimana, tapi ketika diajak, ayo mau ikut dikremasi nggak mau, nggak ada yang mau ya. Yang keempat adalah menghindari ucapan yang tidak benar. Ya. Jadi berkata-katalah ya hal-hal yang baik, lemah lembut, yang enak didengar. Perlu apa ibu? Karena ngomong itu gampang. Kalau ngomong itu gampang ya. Kalau sebentar tiba-tiba langsung nyerocos gitu karena tanpa disadari langsung ngomongin orang dan lain sebagainya. Harus dengan penuh kesadaran. Rajin berlatih meditasi. Ya. Kemudian yang kelima adalah minum minuman keras dan obat-obatan yang terlarang. Karena orang yang sering minum obat-obatan keras dan minuman keras dan obat-obatan yang terlarang, pikiran atau kesadarannya sangat lemah sekali. Ya. Lemah dan nanti bisa juga menjadi orang yang gila. Kalau orang yang kesadarannya lemah, dia akan sulit untuk menjaga ucapan, pikiran dan perbuatannya. Ya. Nah, salah satu ajaran Sang Buddha adalah tentang saja atau kejujuran. Saya akan bercerita sedikitnya. Di Bandung, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah yayasan ya, yang diberikan dana oleh donatur, yaitu mereka dipercaya oleh donatur untuk mengurus perkebunan tomat. Modalnya dikasih, bibitnya dikasih, lahannya dikasih, kasihnya ya. Perjanjiannya seperti ini. Kalau nanti kebun tomat ini panen, nanti sebagian hasilnya akan digunakan untuk mengembalikan modal tersebut. Ya. Nah, mulailah dikelola perkebunan tersebut sampai panen ya. Ketika mau panen, seminggu mau panen Bu Bapak, tiba-tiba tomatnya hilang, dicuri orang. Nah, laporan lah kepada donatur, Pak, tomat yang kami garap, yang kami lakukan untuk bagi hasil ini ternyata dicuri orang, habis semua, tidak tersisa kecuali tangannya masih ada, nggak dibawa pulang. Kemudian donatur bilang, oh ya sudah, beli apakan lagi? Ya, karena nggak bisa apa juga gitu ya. Tapi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian,
beberapa minggu kemudian diketahui bahwa yang mencuri tomat adalah orang-orang suruhan yayasan tersebut. Karena apa? Karena timbulnya keserakahan di dalam diri orang tersebut. Karena timbul rasa keserakahan. Kalau saya kembalikan sebagian, maka untungnya kecil, ya. Tapi kalau saya suruh orang curi kemudian dijual, dapat hasil dan tidak usah mengembalikan modal lagi. Ini karena adanya keserakahan, ya. Benih keserakahan ini muncul di batin orang-orang yayasan tersebut. Nah, setelah para donatur mengetahui bahwa yayasan ini tidak jujur, yayasan ini telah menipu kami, mereka hanya menginginkan keuntungan pribadi. Sejak saat itu mereka menyetop bantuan, tidak diberikan lagi bantuan karena sudah mengetahui penyebabnya. Ya. Memang si yayasan ini mendapatkan keuntungan di hanya satu kali dengan menjual dengan mencuri tomatnya sendiri. Nah, kemudian kalau dia tidak menipu, mungkin dia akan mendapatkan bantuan yang lain lagi yang lain. Nah, orang yang menipu ini, ya, yang pertama kali itu siapa? Dirinya sendiri. Ya. Sudah tahu itu bukan milik dia. Sudah tahu itu adalah harus melakukan pembagian hasil, tetapi ditipulah dirinya sendiri. Nggak apa-apa, ini mahal, udah ambil aja. Ya. Ini namanya keserakahan. Ya. Jadi ketika ibu bapak dan saudara-saudara sekalian kita melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mencuri, menipu dan lain sebagainya, yang pertama kita tipu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Ajaran Sang Guru ini sangat relevan sekali, sangat realistis. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Makanya ketika ibu bapak, saudara-saudara sedang mendoakan orang lain, sebenarnya doa itu akan kembali pada diri kita. Apa yang kita doakan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Apa yang kita tanam itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya. Jadi berdoalah, berkatalah yang baik-baik, karena itu yang akan kembali pada kita. Itulah tanaman yang akan kembali pada kita. Ya. Tetapi kalau kita menanam hal-hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk juga yang nanti akan muncul pada kita. Kemudian suatu hari di Jogja, ya, mungkin ibu bapak pernah mendengar ada cerita anak-anak pramuka. Anak-anak pramuka, ya. Anak-anak pramuka ini ada 200 orang sedang bermain di kali. Tiba-tiba terjadi banjir di kali tersebut. Warga desa yang ada di sekitar kali tersebut, mereka bahu-membahu membantu untuk menyelamatkan anak-anak pramuka ini. Mungkin pada dengar cerita ini. Nah, ada seorang bapak-bapak yang saat itu sedang mancing. Ya, dia langsung melihat ada kejadian itu. Jadi 200 orang ini seperti segerombolan kodok, ya, terbawa arus. Bapak-bapak ini langsung membantu, ya. Pancingnya dibuang, dia ambil, dia bantu menarik mereka
satu persatu dengan yang lainnya. Nah, dari 200 orang itu 10 orang meninggal dunia, tidak terselamatkan. Masih penting lah ya. Dari 200 orang ada 10 orang yang meninggal dunia. Kalau nggak diselamatkan 200-nya meninggal semua. Tapi karena diselamatkan hanya ada 10 orang yang meninggal dunia. Sayangnya apa itu Bapak? Relawan ini dia ceritanya naik motornya ditaruh demi menyelamatkan orang lain, demi menyelamatkan anak-anak pramuka itu. Motornya hilang, terakhir diambil orang. Orang kasihan yang udah membantu orang, dia menyelamatkan manusia. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Motor dia jadi orang. Itulah kalau di Indonesia banyak seperti itu. Ketika kita nolongin orang, malah diri kita juga jadi kena musibah. Seperti beberapa bulan yang lalu ada kebakaran di Sewan, ada pabrik yang saya kerja. Orang pada motor, taruh motor pada sembarangan, hilang motornya. Jadi bukannya ngebantuin malah ngamanin motornya, dibawa kabur ya. Mengapa orang serakah? Mengapa orang marah? Kira-kira kenapa Ibu Bapak? Kalau orang serakah karena dia menginginkan hal-hal yang lebih. Tapi kalau dia marah karena dia tidak menginginkan. Kita lanjut, ada satu cerita lagi. Jadi ketika di Thailand, ya, di sebuah gua di Thailand itu ada 11 anak terjebak dalam sebuah gua. Untuk menyelamatkan anak-anak ini, gua ini perlu dibor. Nah, di sana Ibu Bapak berbeda dengan di Indonesia. Yang punya duit mereka bantu memberikan makanan, ya, untuk para relawan, memberikan apa saja yang bisa diberikan. Dan bagi yang tidak punya duit, mereka kesana datang untuk mencucikan baju relawan ini. Walaupun hanya mencucikan itu juga sama karena baik. Jadi mereka bergotong royong, bahu membahu, saling membantu untuk menyelamatkan 11 nyawa. Kemudian ketika dibor, ya, gua itu dibor, airnya keluar deras sekali, sampai berhektar-hektar sawah yang sudah sebentar lagi panen, Bapak, banjir, tertutup air, rusak. Coba kalau di sini bisa berantem, ya, gara-gara sepeta aja mungkin bisa berantem. Ini hektaran sawah, berhektar-hektar sawah itu Bapak. Dan pemilik sawah ini mengucapkan, tidak Pak, saya merelakan sawah saya tidak gagal panen demi bisa menyelamatkan 11 nyawa pemuda ini. Begitu mulianya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, mengorbankan sekian hektar sawah demi menyelamatkan 11 pemuda, 11 generasi. Coba bayangkan,
Indonesia mungkin akan sulit sekali hal ini terjadi. Ya. Nah, jadi salah satu yang membentuk rasa keserakahan dan rasa kemarahan, kuncinya adalah keakuan, ya, rasa keakuan, kemelekatan. Contohnya, kalau kita berdana, ya, ketika kita berdana anak ingin tulis namanya. Kemudian ketika kita berdana, kita mengharapkan imbalan. Ya. Wah, misalnya ketika Lebaran, ya, kita ngasih tetangga nih, misalnya ngasih kue apa, harapannya dikasih rendang, dikasih yang lainnya, misalnya ini ya, misalnya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki keakuan, ketika dia berdana, ya sudah. Jadi lupakan saja, karena hukum hama ya, itu tidak akan pernah salah. Diminta tidak diminta, dia akan tetap berbuah. Bahkan Bapak, ketika kita melupakannya, kita tidak mengingatnya, tidak mengharapkan balas jasa, malah silakan jauh luar biasa. Ya. Ada satu video lagi. Ada dua orang sahabat, Anton dan Budi, yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah pantai. Ketika di tepi pantai, mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Mereka akhirnya berdiskusi sampai akhirnya mereka berbeda pendapat, sehingga membuat si Anton tidak terkontrol emosinya dan dia menampar si Budi. Tapi Budi tidak membahas, dia hanya menulis di atas pasir. Hari ini yang mendapatkan tamparan menyakitkan dari sahabat. Beberapa jam kemudian, ada ombak yang begitu besar yang membuat si Budi terseret air. Dengan sigap, Anton langsung menolong dan menarik tangannya dengan kuat. Dan setelah ditolong, si Budi menuliskan di atas sebuah batu, "Hari ini, sahabatku menyelamatkan hidup." Lalu Anton bertanya, "Kenapa ketika aku menampar kamu, kamu menulisnya di atas pasir? Dan ketika aku menolong kamu menulisnya di atas batu?" Budi menjawab seperti ini, "Ketika kamu menamparku, aku menulisnya di atas pasir, supaya ketika ada air laut, dia segera terhapus. Tapi ketika kamu menyelamatkanku, aku menulisnya di atas batu, supaya tidak akan pernah terhapus. Ketika ada orang yang berbuat salah padaku, cepat-cepat lupakan. Tapi ketika ada orang yang berbuat baik padamu, jangan pernah lupa." Nggak tahu idenya apa ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan diingat-ingat. Ya. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan kebaikan kepada kita, kita harus membalasnya. Ibu bapak, ada yang punya ikan koi di rumah? Ada yang punya koi? Ada ya. Tapi tahu kan ikan koi? Ikan yang ada tulang-tulang itu. Kemarin waktu banjir ada yang sempat nangkap ikan koi itu di Facebook, digoreng. Nah, ikan koi kalau kita kasih makan pasti berlut, ya kan? Semua berlut. Ini adalah kesenangan, kesenangan. Jadi ketika dikasih dia makan. Tidak ada ikan koi ketika dia dikasih, lalu dia dapat misalnya dia bagi temennya, misalnya ada temennya yang buka, bagus nih, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya ketika dia dikasih itu makan seperti itu. Jadi mereka hanya memiliki kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan adalah kesenangan itu didapatkan dari mendapatkan sesuatu. Ya. Kita bisa senang karena
Tetapi kalau kebahagiaan didapatkan dari kita memberikan sesuatu. Ya. Pernahkah kita misalnya memberikan apa gitu kepada orang lain terus kita merasa senang sekali? Pernah nggak? Pernah pasti ya. Nah, ini adalah kebahagiaan. Jadi belajar melepaskan apa yang kita miliki. Kok nggak bisa muncul ya? Slide-nya yang ini, Bang. Iya. Yang ini slide-nya. Kecil. Ya, terima kasih. Kawannya Suandi. Coach Andi. Ya. Jadi di sini ada gambar buah mangga. Ya. Mangga ini kalau satu pangpang ya, buahnya segini banyak banget ya. Buah mangga itu kan buahnya manis. Ada yang pernah makan biji mangga? Rasanya apa gitu? Belum ada ya. Nah, mangga itu salah satunya ditanam bisa mulai dengan bijinya. Nah, ini ilustrasinya ya Bapak. Kita menanam satu biji mangga, kemudian buahnya berwarna seperti ini banyak. Yes. Ini adalah seperti hukum karma tentang perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Apa yang ibu bapak tanam itu buahnya bukan cuma satu, tapi banyak. Bayangkan kalau seperti mangga, satu musim, satu biji mangga itu tanam sudah besar. Ketika dia berbuah, satu kali berbuah mungkin bisa ratusan, ya buahnya itu bisa ratusan, bahkan bisa lebih. Dan tiap tahun dia akan berbuah terus. Demikian pula hukum karma tentang perbuatan, sebab akibat perbuatan juga. Apa yang kita tanam, yang baik ataupun yang buruk, sama akan mengakibatkan buah berkali-kali lipat, bukan hanya sekali. Ini contoh yang sangat mudah sekali. Jadi kalau karena perbuatan baik buahnya berlipat-lipat, hasilnya adalah kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan berkali-kali lipat. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga ucapan, perbuatan dan pikiran kita, sehingga kita melakukan karma buruk, maka buahnya juga sama, akan berkali-kali lipat. Oleh karena itu ajaran Sang Buddha sangat begitu mulia sekali. Tidak melakukan kejahatan, karena tahu buah dari kejahatan, buah dari karma buruk ini hasilnya tidak enak dan berkali-kali lipat. Ya. Tapi kalau tanaman kebajikan boleh kita pupuk terus. Ketika seseorang berdana ya Bapak, jangan dilihat dari besar kecil, tapi usaha lebih sering. Misalnya ada yang dana sita, ya, jangan satu langsung kita bagi misalnya. Jadi kita mau bagi berapa kali banyak misalnya. Mau 50.000 boleh.
atau 100.000. Jadi kan kita lebih sering melakukannya, bukan hanya sekali. Itu jauh lebih besar. Kemudian jangan mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Pasti hasilnya akan luar biasa. Ya. Dan kita harus beralih tanya ya Bapak, setiap hari minimal ada satu kebajikan yang kita lakukan. Di masa pandemi ini sebenarnya kan kita seharusnya nggak boleh keluar rumah ya, lebih baik di dalam rumah kan. Ini sebenarnya momentum yang sangat baik sekali. Kita bisa baca parida di rumah, bisa pada sore atau mungkin pagi atau sore saja, bisa meditasi dan bisa berkumpul dengan keluarga kita. Membahagiakan keluarga juga adalah hal yang sangat baik sekali. Ya. Lebih dekat dengan keluarga. Dalam Anatawakana Sutta dikatakan bentukan-bentukan batin adalah tanpa diri. Jika seandainya itu bentukan-bentukan batin adalah diri, bentukan-bentukan batin ini tidak akan mengarah pada penderitaan. Jadi kalau Ibu Bapak kita sudah bisa melepaskan ini bukan diriku, ini bukan aku, ya. Ketika kita disakiti dan lain sebagainya, mungkin jasmani ini sakit, ya. Seperti Sang Buddha kan ketika Dewata menjatuhkan batu karang, ya, batu karang, kemudian ada dua batu karang yang menjaga sebenarnya. Jadi batu karang itu dijaga oleh dua batu karang lagi, tapi ada serpihan batu yang mengenai kaki Sang Buddha. Nah, secara jasmani, ya, karena Sang Buddha masih memiliki pancakan, dia jasmani memang terluka, tetapi secara ya, karena dia sudah batinnya seimbang, dan ini dia mengetahui bahwa ini adalah bukan aku, bukan milikku. Kita tidak bisa mengatur tubuh ini. Wah, saya jangan kena corona, jangan kena corona, nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berusaha yang sebaik-baiknya. Ini ada gambar apa? Batu, ya. Sama mentega. Ini cerita untuk Ibu Bapak. Jadi di sebuah desa ada seorang kepala desa, pemimpin desa atau pemimpin suku itu melakukan ritual ketika ada orang yang meninggal dunia. Itu dibuat panggung yang tinggi sekali. Kemudian yang meninggal dihadapkan ke langit. Konon katanya di sana kalau orang yang meninggal dilakukan ritual seperti itu, dia akan cepat masuk surga. Ya. Nah, dia merasa bimbang. Kemudian beliau bertanya kepada Sang Buddha, benar nggak sih kalau dibikinin panggung yang tinggi, kemudian orang yang menghadap ke langit, walaupun orang itu jahat bisa masuk surga? Nah, kemudian guru agung kita memberikan perumpamaan. Misalnya ada orang melemparkan batu ke tengah sungai. Kira-kira batu itu tenggelam nggak? Tenggelam, pasti tenggelam ya batu ya. Tenggelam. Nah, kemudian ada orang, misalnya 100 orang, bacain parita di pinggir sungai itu. Kira-kira batunya ngapung nggak? Nggak bisa ngapung ya. Itu yang banyak saya ya. Begitupun Bapak. Kalau kamu guru kita besar, banyak orang guru, walaupun dibacakan pada berapa orang itu tetap aja yang kalau dia harus masuk neraka ya tetap masuk neraka. Kalau misalnya mentega di dalam botol kemudian dilemparkan dan pecah di
sungai, pasti menteganya akan naik ke atas. Begitupun orang yang berbuat baik, ya itu Bapak. Walaupun tidak dibacakan malaikat, tapi karena dia punya kebajikan, dia akan naik dengan sendirinya. Jadi pada intinya semua ini tergantung pada diri kita sendiri, ya, bukan kepada orang lain. Ya. Jadi saya hanya menyarankan ke Bapak di masa pandemi ini, bahkan nanti masa setelah pandemi ini, marilah kita berusaha awali ketika bangun pagi, kita meditasi. Terserah meditasi apa. Sebelum meditasi kita semoga setiap tarikan nafas saya membuat imun saya semakin kuat. Semoga setiap tarikan nafas saya membuat tubuh ini semakin segar, bugar. Semoga setiap tarikan nafas saya membuat magnet uang atau rezeki yang berlimpah untuk saya. Semoga setiap hembusan nafas saya membuang hal-hal yang negatif dari saya. Setelah berada seperti itu, baru mulai meditasi. Terserah meditasi. Meta bawana boleh, anak satu boleh, dan lain sebagainya. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudara semua, apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang mungkin tidak yakinkan, dan harapan saya adalah jika ada hal yang bermanfaat yang menambah wawasan, menambah keyakinan kita untuk mempraktekkan Buddha-Dhamma, silahkan dibawa pulang dan dipraktekkan. Tapi jika ada hal yang tidak bermanfaat, silahkan dibuang. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya.